Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Desa Semboro bantu usaha warga gandeng BRI. Banyaknya kasus warga yang terbelit hutang di pinjaman non-perbankan membuat pemerintah Desa Semboro berinisiasi untuk sharing program dengan BRI Jember untuk klaster petani jeruk dan pelaku UMKM terkait pinjaman KUR yang berbunga ringan dengan harapan dapat membantu masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa sharing program yang dilakukan antara pemerintah desa dengan BRI, telah terhubung bersama kami Kepala Desa Semboro, Bapak Antoni. Halo, selamat sore Pak Antoni. Ya, selamat sore Mbak Ageng. Ya, Pak Antoni, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana pemerintah Desa Semboro turut membantu usaha warganya hingga menggandeng Bank Rakyat Indonesia. Seperti apa Pak Antoni bentuk sharing program yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan Bank BRI ini Pak? Ya, kejadian ini berawal dari banyaknya warga yang terbelit hutang di pinjaman non perbankan, Mbak Ageng. Bahkan sampai sempat kami mediasi di desa. Jadi warga yang terbelit hutang ini awalnya ya tanpa seizin suami melakukan pinjaman dengan bunga yang sangat besar. Lama-kelamaan membengkak, akhirnya banyak terjadi kasus kerusakan rumah tangga, bahkan ada yang sampai pergi keluar kota, ditinggal pergi keluar kota. Itu seringkali terjadi. Dari itu saya berpikir ini bagaimana caranya bisa sedikit demi sedikit terkurangi. Akhirnya pada suatu hari ada pimpinan dari unit BRI Semboro silaturahmi ke desa. Kita sharing apakah ada program yang bisa memberikan pinjaman yang dengan bunga ringan. Seperti itu Mbak Ageng. Ya, jadi program ini memang dikhususkan bagi mereka-mereka petani jeruk dan juga pelaku UMKM seperti itu Pak Antoni. Iya Mbak Ageng, kemarin disampaikan saat presentasi ada program KUR dari BRI untuk klaster-klaster. Terutama kalau di Semboro kan banyak petani jeruk, klaster petani jeruk dan juga UMKM buat pelaku-pelaku UMKM. Tapi juga ada memberikan kesempatan untuk pengajuan bantuan seperti sarana dan prasarana. Misalkan kalau itu pedagang jeruk bisa diusulkan untuk alat timbang, untuk kerat ataupun kerenjang, ataupun sarana-sarana yang lain yang bisa menunjang kemajuan usaha mereka, Mbak Ageng. Ya, Pak Antoni, jika kita saksikan di layar televisi saat ini ada beberapa warga yang berkumpul di balai desa seperti itu. Siapa-siapa saja Pak Antoni yang turut hadir dalam sharing program antara pemerintah desa dengan BRI ini, Pak? Sebagai narasumber dari pimpinan bagian manajer pemasaran BRI Jember, Mbak Ageng. Juga pimpinan dari unit BRI sendiri, dan juga ada Bapak Hasan selaku mantri di BRI unit Semboro sini yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat terkait pinjaman-pinjaman. Audiensnya ada klaster petani jeruk, klaster peternak ikan, dan juga ibu-ibu PKK, dan juga masyarakat, sebagian masyarakat pelaku usaha yang nanti bisa mendapatkan informasi, karena selama ini mungkin banyak masyarakat yang takut dengan kalau sudah dengar kata bank atau pinjaman bank, mereka itu takut nggak bisa bayar dan lain-lain. Jadi kemarin diberikan penjelasan agar tidak justru terjerumus pada pinjaman non perbankan, Mbak Ageng. Iya, seperti apa Pak Kades respon dari warga pada saat adanya sosialisasi dari BRI ini, Pak? Ya, karena sebagian besar mereka adalah pelaku usaha, mereka sangat merespon baik dan sangat antusias sekali. Karena dari klaster ini diberikan kemudahan-kemudahan. Misalkan kalau memang dia pelaku usaha yang rutin atau yang sudah katakanlah bisa dikatakan itu penghasilan bulanan, mereka diberikan kemudahan pinjaman yang senilai 10 juta tanpa agunan, misalkan seperti itu, dan diberikan peluang lain lagi untuk sarana dan prasarana, seperti itu Mbak Ageng.
Iya, selain pinjaman tanpa agunan bagi mereka yang sudah menjadi nasabah dari BRI ini, poin-poin apa saja Pak Antoni yang didapatkan warga dari adanya sharing program ini, Pak? Masyarakat jadi lebih tahu bagaimana prosedur untuk mendapatkan dana kur atau kredit usaha rakyat ini. Terus mereka juga menjadi apa ya? Ada semacam pengembangan. Maksudnya ketika mereka bisa mendapatkan dana kur ini dan nanti mendapatkan rapot baik atau track record baik, akan bisa ditambah lagi untuk permodalannya, misalkan tahun ini 10 juta, tahun depan bisa 20 juta dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan usahanya. Mereka juga mendapatkan informasi terkait CSR ataupun kontribusi kepada masyarakat. BRI ini kan BUMN, yang di sana juga ada CSR atau Corporate Social Responsibility ya, atau TJSL lah bahasa Indonesianya itu ya, tanggung jawab sosial dan juga untuk lingkungan, dengan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti kalau itu petani jeruk yang saya sebutkan tadi, dapat timbangan ataupun kerenjang atau serat. Kalau mereka pelaku UMKM bisa mendapatkan mesin-mesin UMKM ataupun tenda-tenda. Jadi seperti itu, peluang-peluang seperti itu betul-betul dicermati dan nanti akan prosedurnya akan dilaksanakan oleh petani atau pelaku UMKM. Ya, jadi inisiasi dari Pak Kades Antoni ini sendiri sangat membantu masyarakat, khususnya mereka pemilik usaha dan juga petani jeruk untuk bisa mengembangkan usahanya semakin besar lagi seperti itu, Pak Antoni. Betul Mbak Ageng, saya sempat berpikir bagaimana caranya biar masyarakat ini lebih sejahtera lagi, bagaimana caranya masyarakat ini tidak banyak kasus-kasus terjadi sampai perceraian karena si istri tidak seizin suami melakukan pinjaman dengan bunga yang sangat besar, dengan mereka yang meminjam KTP, hanya jaminan KTP tetangganya, saudaranya, temannya, akhirnya sampai menumpuk. Kalau sudah menumpuk ya, yang kebanyakan yaitu istilahnya kalau bahasa Jawanya itu minggat Mbak. Mbak Ageng, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kepala Desa Semboro Bapak Antoni atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Pak Antoni, selamat sore. Oke, selamat sore Mbak Ageng.